Bung Toel masih tidak percaya terhadap filosofi Sinteyong di timnas Indonesia. Padahal naturalisasi sudah datang. Iya, penampilan sih bagus. Yang kayak begitu, main to main punya karakter, punya darah, punya nyali gitu. Cuman memang begitu lawan yang lebih tinggi levelnya di Asia, pragmatis lagi pasti akan defend lagi. Tommy Welly, mantan jurnalis sepak bola yang kini akrab dikenal sebagai pengamat, masih tidak yakin dengan filosofi pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Pria yang akrab disapa dengan nama Bung Toel memberi penjelasan mengapa filosofi Sinteyong dinilai tidak berhasil untuk timnas Indonesia. Hal itu tak terlepas dari pengamatan Bung Toel ketika melihat timnas Indonesia asuhan Sinteyong berlaga dengan tim yang memiliki kekuatan setara atau lebih tinggi. Menurut Bung Toel, Sinteyong hanya berani menerapkan filosofi sepak bola menyerang dan dominan ketika melawan tim lemah seperti Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam. 4 tahun main Sinteyong kecuali lawan Kamboja, Laos, Brunei. Oke, ofensif, dominan, katanya dilansir dari kanal YouTube Sportify Indonesia pada 19 Januari. Tetapi saat melawan Vietnam, Thailand, ataupun Irak, Sin hanya mengandalkan strategi seperti parkir bus. Begitu lawan yang setara, Thailand, Vietnam, atau seperti Irak, udah duduk di bawah seperti kemarin. Hampir sepanjang pertandingan imbuhnya. Bung Toel pun mempertanyakan filosofi Sinteyong tersebut dan membuatnya ragu apabila dia masih menjadi pelatih timnas Indonesia. Apakah itu yang mau dibangun dari timnas kita? Ucap Bung Toel. Padahal naturalisasi sudah datang. PC di Turki dengan fasilitas yang mewah sudah. Jarak antara kalah sama Irak 5-1 sama 3-1 kemarin di Piala Asia 2023. 2 bulan waktu yang cukup untuk berbenah, pungkasnya. Tapi catatan statistik masih sosok biasa-biasa saja. Indra Safri ngaku beri masukan sebelum timnas Indonesia hajar Vietnam. Saya pernah kalahkan Trusier. Direktur Teknik atau Dirtek PSSI Indra Safri muncul dengan pernyataan telah memberi masukan lebih dulu kepada staf pelatih timnas Indonesia sebelum sukses menghajar Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024. Timnas Indonesia untuk pertama kali sejak 2016 berhasil mengalahkan Vietnam saat kedua tim bentrok dalam matchday kedua grup D Piala Asia 2025 di Doha, Qatar. Dalam prosesnya, tim asuhan Sinteyong itu mampu mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 melalui gol sematawayang Kapten Asnawi Mangkualam yang lahir pada titik putih. Indra Safri menjelaskan bahwa dirinya kerap memberi masukan kepada staf pelatih timnas Indonesia asuhan Sinteyong selama Piala Asia 2023. Khusus menghadapi Vietnam, Indra menyebut hal itu layak dilakukan lantaran dirinya pernah mengalahkan Vietnam asuhan Philippe Troussier di semifinal SEA Games 2023 lalu. Indra yang membawa timnas Indonesia jadi juara SEA Games 2023 telah membekuk Thailand. Lebih dahulu mengalahkan Vietnam di babak 4 besar dengan skor 3-2. Skuad timnas Indonesia saat ini pun dihuni beberapa alumni tim nasional U22 di SEA Games lalu. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Pratama Arhan. Kita berdiskusi hampir setiap hari dengan antar pelatih tim nasional. Saya setiap hari komunikasi dengan Nova Arianto. Bagaimana Jepang? Bagaimana Vietnam? Jelas Indra Safri saat ditemui di Asiop Training Center Sentul, Bogor pada Sabtu 20 Januari 2024 pagi. Karena saya pernah mengalahkan Philippe Troussier di SEA Games kemarin. Alhamdulillah, apa yang kita harapkan tadi malam bisa ambil 3 poin, jelasnya. Kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia memperpanjang harapan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda kini menduduki urutan 3 klasemen grup D dengan koleksi 3 poin. Indra Safri berharap timnas Indonesia asuhan Sinteyong bisa melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Vietnam pada Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Kemenangan itu dianggap jadi modal berharga untuk menghadapi laga hidup mati kontra Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Januari mendatang. Saking semangatnya, Indra Safri bahkan mengutip salah satu ayat dalam surat Yasin saat menyuntikkan semangat kepada timnas Indonesia demi harapan mengalahkan Jepang. Ini Pak Menteri Dito Aryo Tejo berharap 1 poin lagi lawan Jepang, kata Indra Safri. Tidak menutup kemungkinan kita menang, siapa yang melarang? Kalau kun fayakun terjadi, tambahnya. Pernyataan Indra Safri ditimpali Menpora Dito Aryo Tejo. Bismillah menang, kata politikus Partai Golkar itu. Jumlah poin itu setara dengan Jepang yang menduduki urutan kedua. Timnas Indonesia hanya kalah jumlah mencetak gol dan selisih gol dari Samurai Biru. Situasi itu membuat matchday terakhir grup D akan menjadi laga hidup mati bagi timnas Indonesia dan Jepang. Kedua negara akan berusaha meraih hasil positif guna melangkah ke babak 16 besar. Ya, pertama seperti yang disampaikan Pak tadi malam, kita bersyukur dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi poin untuk kita bisa melangkah ke babak selanjutnya. 2018 Coach sudah menghadapi Jepang di GBK Coach. Kemarin kan bersama ada Kubo dan sekarang ketemu lagi untuk ada. Iya ya, kita berdiskusi hampir setiap hari dengan antar pelatih nasional, memberikan masukan dan setiap hari komunikasi dengan Bapak Arianto, bagaimana Jepang, bagaimana Vietnam. Karena saya juga pernah mengalahkan Steve Crowder ya di game kemarin, dan alhamdulillah apa yang kita harapkan dari malam kita bisa menang. Gerah dengar istilah pemain diaspora atau lokal di timnas Indonesia. Erick Thohir berkomentar, luar dalam sama aja. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak ingin ada pembedaan dan istilah mengenai pemain diaspora atau lokal. Menurutnya siapapun yang memperkuat tim nasional Indonesia merupakan bagian dan telah menjadi warga negara Indonesia atau WNI sehingga tidak harus dibedakan. Saya tidak mau lagi dengar istilah pemain luar, pemain dalam, sama aja. Siapa yang mau bangun merah putih, itu yang harus kita apresiasi, kata Erick, usai menghadiri MOU groundbreaking PSSI dan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kemarin di U17, saya melihat ada darah campuran dari Korea Indonesia, Jidabin. Itu terus mau apa? Kita bedakan. Memang bapaknya sama ibunya sudah tinggal di sini, anaknya lahir di sini, sambungnya. Erick menegaskan bahwa siapapun mempunyai hak yang sama dan mengingatkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghargai setiap warga negara yang sudah menjadi bagian dari Indonesia. Nah, kemarin ada lagi pemain dari Sudan, Mesal. Nah, bapak ibunya orang Sudan, sudah jadi lahir di sini. Terus gimana? Kita tolak? Ya enggak lah. Itulah bangsa Indonesia ya, bangsa yang menghargai setiap warga negara yang sudah menjadi bagian dari Indonesia dan ingin membangun Indonesia. Jelasnya seperti dibuat antara. Kedepannya mengenai dikotomi yang diberikan ke timnas Indonesia, menurut Erick sudah tidak perlu dilanjutkan.